Tradisi upacara adat Bekakak, cerita rakyat dari Yogyakarta. Jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya ya. Pangeran Mangkubumi dinobatkan sebagai raja pertama Kesultanan Yogyakarta Hadiningrat dengan gelar Sri Sultan Hamengkubuwono I. Sebagai seorang raja baru, ia bermaksud mendirikan sebuah istana atau keraton sebagai tempat kediaman. Sembari menunggu pembangunan keraton itu selesai, Sultan memilih untuk beristirahat di sebuah pesanggerahan yang terletak di Desa Ambarketawang, Sleman. Ketika itu, sebagian besar penduduk Ambarketawang bermata pencaharian sebagai pengumpul batu kapur. Sri Sultan Hamengkubuwono I tinggal di Ambarketawang bersama sejumlah abdi dalem. Dua abdi yang paling setia adalah sepasang suami istri bernama Kiai dan Nyai Wirasuta. Keduanya adalah abdi dalam penongsong, yaitu abdi dalem yang sehari-harinya bertugas memayungi Sri Sultan Hamengkubuwono I. Kemanapun raja pergi, keduanya turut serta membawa payung kebesaran keraton. Selain setia, Kiai dan Nyai Wirasuta termasuk abdi dalam Sri Sultan yang paling rajin. Di sela-sela menjalankan kewajibannya, keduanya memelihara beragam hewan seperti ayam, bebek, burung puyuh, merpati, kelinci, dan landak. Mereka amat menyayangi dan rajin merawat hewan-hewan peliharaannya itu. Hingga pada suatu ketika, datanglah utusan dari keraton hendak menemui Sri Sultan Hamengkubuwono I di tempat peristirahatannya. "Ampun Kanjeng Gusti," lapor utusan itu sambil memberi hormat. "Bagaimana perkembangan keraton kita?" tanya sang sultan. "Pembangunan keraton telah selesai dan siap untuk ditempati," jawab utusan itu. "Bagus, kalau begitu besok pagi-pagi sekali kami akan kembali ke keraton," kata sang sultan. Keesokan harinya, Sri Sultan Hamengkubuwono I beserta para abdi dalem bersiap-siap untuk kembali ke keraton. Namun, Kiai Wirasuta dan istrinya masih merasa betah tinggal di Ambarketawang. "Ampun Kanjeng Gusti, bukannya hamba berdua tidak setia kepada Kanjeng Gusti. Izinkanlah hamba berdua tinggal di tempat ini untuk merawat tempat peristirahatan Kanjeng Gusti. Hamba berdua merasa betah tinggal di tempat ini. Lagi pula, hewan peliharaan hamba sudah banyak. Sayang sekali kalau ditinggalkan," pinta Kiai Wirasuta sembari mengaturkan sembah. "Baiklah jika itu sudah menjadi keinginan kalian. Rawatlah baik-baik pesanggerahan ini dan hewan-hewan kalian," ujar sang sultan. "Terima kasih Kanjeng Gusti," ucap Ki Wirasuta. "Tapi jika diperkenankan, bolehkah hamba membawa putra-putri hamba ke tempat ini?" Permintaan Kiai Wirasuta disetujui oleh sang sultan. Sejak itulah Kiai Wirasuta tinggal di daerah itu bersama istri dan dua putra, Raden Bagus Gombak dan Raden Bagus Kuncung, serta dua putrinya, Roro Ambarsari dan Roro Ambarsekar. Selain itu, ia juga memboyong kedua pembantu setianya, yaitu Kiai dan Nyai Brengkut. Suatu hari, tepatnya hari Jumat Kliwon di bulan Safar, Kiai Wirasuta bersama istrinya sedang membersihkan halaman pesanggerahan. Tanpa mereka duga sebelumnya, Gunung Gamping yang berada di dekat pesanggerahan itu runtuh. Karena posisinya berada sangat dekat dengan gunung itu, mereka pun tidak sempat menyelamatkan diri sehingga tertimbun batu-batuan kapur. Ketika peristiwa itu terjadi, keempat putra-putri serta kedua pembantunya masih sempat melarikan diri bersama sebagian warga lainnya, sehingga selamat dari musibah. Sementara hewan ternaknya hanya ada 3 ekor yang selamat, yaitu seekor merpati memakai sawangan, seekor burung puyuh bergelang emas, dan seekor landak berkalung sapu tangan merah. Mendengar kabar tentang musibah yang menimpa kedua abdi dalam kesayangannya itu,
Sri Sultan Hamengkubuwono I memerintahkan para prajuritnya untuk membongkar reruntuhan batu-batu kapur yang ada di Gunung Gamping itu. Namun, hingga batu kapur itu selesai disingkirkan, jasad Kiai Wirasuta dan istrinya tidak diketemukan. Kedua jasad tersebut menghilang tanpa jejak. Di Istana Ngayogyakarta Hadiningrat, Sri Sultan termenung mengenang kedua abdi dalamnya itu. Hatinya sangat sedih karena kehilangan orang-orang yang disayanginya. Kesedihan yang dirasakan sang raja hingga berbulan-bulan lamanya. Ketika kesedihan itu mulai lenyap, sang raja kembali dikejutkan oleh laporan dari abdi dalamnya. "Ampun Kanjeng Gusti, hamba baru saja mendapat kabar bahwa beberapa penduduk Ambar Ketawang tertimbun reruntuhan batu kapur," lapor abdi dalam itu. Mendengar laporan itu, Sri Sultan kembali berduka. Musibah itu kembali mengingatkannya kepada Kiai Wirasuta dan istrinya. Kebetulan musibah itu juga terjadi pada bulan Sapar. Demikian seterusnya. Hampir setiap bulan Sapar, penduduk Ambar Ketawang kerap mendapatkan musibah yang serupa. Oleh karena itulah masyarakat meyakini bahwa meskipun jasadnya telah menghilang, jiwa dan arwah Kiai dan Nyai Wirasuta masih tetap ada di Gunung Gamping. Dengan keyakinan itu, mereka pun menjadi resah. Mereka pun khawatir jika sedang mengumpulkan batu-batu kapur di sekitar gunung itu, terutama pada bulan Sapar. Mengetahui keresahan itu, Sri Sultan bertitah kepada masyarakat Ambar Ketawang agar setiap bulan Sapar mengadakan upacara selamatan. Upacara itu juga bertujuan untuk memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa agar melindungi masyarakat dari musibah. Adapun wujud upacara selamatan itu berupa penyembelihan bekakak yang dilengkapi dengan beberapa perangkat upacara lainnya seperti tumpeng, ingkung ayam, jajan pasar, dan lain sebagainya. Penyembelihan bekakak dimaksud untuk menggantikan Kiai dan Nyai Wirasuta dan warga lain yang tertimpa musibah.